Presiden Joko Widodo yang dalam acara tersebut dianugerahi gelar Bapak Pembangunan Desa Indonesia dalam arahannya mengapresiasi kinerja perangkat desa yang telah bekerja keras memajukan desanya. Yang disampaikan mengenai Bapak Pembangunan Desa. Yang layak itu Bapak Ibu semuanya, bukan saya. Kalau SBY disebut Bapak Perdamaian, sebutan berikut ini mungkin cocok untuk Pak D. Jokowi. Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Menyusul sebutan yang disematkan kepada Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang disebut sebagai Bapak Perdamaian, ada berbagai wacana dan usulan yang muncul terkait sebutan apa yang dianggap paling cocok diberikan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dimulai dari Bapak Infrastruktur, sebutan yang lekat sekali dengan pencapaian pembangunan infrastruktur di segala bidang yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi sejak tahun 2014 silam sampai hari ini, dengan puncak pada tahun 2024 nanti. Ribuan kilometer jalan tol sudah dibangun, bendungan di berbagai daerah yang merata tidak hanya di Pulau Jawa, hingga dikebutnya pembangunan dan renovasi bandara dan bangunan untuk menandai perbatasan Republik Indonesia dengan negara tetangga, khususnya yang sebelum era Presiden Jokowi terkesan dibiarkan seadanya saja. Ada pula yang mengusulkan agar Bapak Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara dipertimbangkan sebagai sebutan untuk menghargai pencapaian Jokowi selama 10 tahun menjabat saat berakhir pada 2024 nanti. Sebutan yang tentu saja mengarah pada keberanian Jokowi untuk memutuskan program pemindahan ibu kota ke lokasi yang baru. Bagus sih, tapi kita masih perlu cermati juga usulan lainnya. Berikutnya ada sebutan Bapak Rekonsiliasi yang diberikan oleh Fahri Hamzah, dengan harapan agar nantinya Jokowi dapat kembali menyatukan masyarakat yang dianggap Fahri terpecah akibat pemilihan presiden maupun pemilu. Mungkin dia ingat adanya polarisasi tajam yang kalau mau diingat, kini menghasilkan sebutan-sebutan menarik seperti cebong, kampret, dan kadrun. Sah-sah saja mengusulkan sebutan yang paling tepat, asalkan sesuai dengan realitas berupa program kerja yang mampu diwujudkan lewat hal-hal yang bisa dirasakan secara fisik dan kasat mata sebagai peninggalan Jokowi kelak setelah selesai menjabat. Jadi harapannya bukan cuma anggapan karena kesukaan atau fanatisme yang berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan itu biasanya tidak baik dampaknya. Betul? Nah, selain 3 usulan tadi, mungkin masih ada beberapa sebutan lain yang terasa pas untuk disematkan kepada beliau, tapi mungkin tidak banyak dilirik buat disematkan sebagai pengingat akan sosok Jokowi. Bapak Penggebuk Ormas yang Anfaidah. Kita tentu sudah bisa menebak arahnya kemana, atau ormas macam apa yang dimaksud oleh sebutan ini. Namun, jelas rasanya jika hanya Jokowi yang mampu dengan tegas menggebuk ormas, gerakan atau lembaga sejenis yang Anfaidah, terutama yang mengarah pada radikalisme. Bapak yang gak ada capeknya. Ini beneran terbukti selama saya mengamati sepak terjang beliau yang seringkali berada di lebih dari 2 lokasi yang berjauhan dalam satu hari perjalanan dinas. Jokowi bahkan sering terbang ke sana-sini dengan energi yang terlihat kuat dan fisik yang prima. Meski kita tidak bisa pungkiri dari kantong mata dan keriput di dahi, Presiden Jokowi tampaknya kurang istirahat juga. Selanjutnya ada sebutan Bapak Pemberi Sepeda. Sebutan ini tampaknya khas banget yang sempat membuat publik tercengang karena RI1 yang ini kok senang sekali bagi-bagi sepeda buat rakyat Indonesia yang biasanya didahului dengan permintaan yang simpel, misalnya menyebutkan nama-nama ikan, menyebutkan sila-sila dalam Pancasila dan sebagainya. Jokowi juga rasanya cocok disebut dengan Bapak yang menangan. Kita ingat sejak beliau mengikuti pemilihan calon wali kota Surakarta hingga kontes Pilpres 2014 dan 2019, kan tidak pernah kalah tuh, alias menangan terus. Beda dengan lawan politiknya yang kini menjadi sosok Menhan, justru mencetak hat-trick dengan kalah sebanyak 3 kali dalam Pilpres di negeri ini. Capres 2024 nanti harusnya belajar sejak sekarang soal resep jitu Jokowi menangi setiap pertarungan di pesta demokrasi tadi, supaya kans menangnya menguat. Jangan malah belajar dari yang kalah, apalagi lantas minta didoakan oleh sosok yang itu tuh. Akhirnya, apapun sebutan yang nantinya diberikan kepada Joko Widodo, saya hakul yakin akan ada suara-suara sumbang yang tidak terima akan sebutan yang diharapkan melekat di benak masyarakat
akan sosok Joko Widodo yang bagi saya juga tepat dijuluki sebagai one of the best president setelah Soekarno. Apa yang menjadi jejak dan warisan kepemimpinan beliau bahkan pantas untuk dibuatkan semacam museum agar diketahui oleh anak cucu kita kelak bahwa pernah ada sosok Presiden Jokowi dengan banyak pencapaian hebatnya selama 10 tahun menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Awas, sosok ex-presiden sebelumnya gak boleh baper ya, biar nanti gelarnya gak di tip X dari Bapak Perdamaian menjadi Bapak Baperan. Bagaimana kalau menurut Anda? Begitulah kura-kura. Ya, yang namanya pimpinan partai politik ya, saya kira bisa berbicara, punya ide, gagasan, usulan. Saya kira itu seperti dikatakan oleh Caimin. Bahkan kalau kita lihat suasana di forum ketika Caimin berbicara sebelumnya, PBPMI juga sudah menyatakan penolakan terhadap penundaan pemilu. Lagi-lagi provokasi penundaan pemilu. Caimin masih bicara tunda pemilu, tolong wapres, ditulis oleh Mr. Naibaho dari siwar.com. Sungguh memang isu penundaan pemilu 2024 menjadi gorengan paling laris manis dan paling enak dilemparkan ke muka umum agar menjadi polemik yang berujung demonstrasi besar-besaran dan membingungkan bagi masyarakat awam. Bagaimana tidak? Jelas-jelas Presiden Jokowi sudah menolak mentah-mentah usulan 3 periode dan sudah jelas dan nyata Presiden Joko Widodo melantik dan mengambil sumpah jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu masa jabatan tahun 2022 sampai 2027. Acara pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta pada Selasa 12 April 2022 dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Terus, kenapa masih ada orang-orang yang dengan sengaja dan liar melemparkan bola isu 3 periode dan penundaan pemilu? Politikus-politikus busuk masih menyemburkan isu liar ini dan terus-menerus singgung isu 3 periode. Padahal perangkat pemilu 2024 sudah dilantik dan sudah mulai bekerja untuk sosialisasi tahapan-tahapan pemilu 2024. Namun, entah kenapa begitu enaknya gorengan isu 3 periode dan penundaan pemilu 2024 sehingga membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Apalagi mahasiswa sekarang sangat dongok dan bodoh dan mau ditunggangi dan dirayu dengan isu-isu recehan penundaan pemilu, kenaikan harga bahan pokok makanan, hingga isu tolak pemindahan ibu kota negara ke tempat yang lebih layak. Kebodohan dan keras kepalanya mereka itu membuat negara ini bakalan tak maju-maju. Bagaimana mau maju? Sudah dibilangin dan diberikan pengertian, masih saja tetap ngeyel, gak percaya dan masih mau berdemo lagi. Inilah namanya mahasiswa yang jadi mahasewa karena botol alias bodoh dan tolol, dan akan menjadi penerus bangsa ini